Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama Rehan di sini. Dan hari ini, pagi ini ketika gue bangun tidur, ini gue rada kaget. Kenapa? Karena isi sosial media kayak Twitter, Instagram, Threads, isinya adalah tentang big transfer Chelsea, di mana Chelsea itu baru aja nge-hijack atau ngenikung Arsenal dengan membeli Morgan Rogers, pemain bintangnya Aston Villa, yang sebelumnya itu dikait-kaitkan dengan Arsenal. Ini ditaksir sama Arsenal gitu kan. Arsenal mau beli, cuman ternyata akhirnya yang malah deal beli ini adalah Chelsea di harga yang sangat besar. Sampai-sampai orang-orang bilang ini adalah rekor transfer Inggris tertinggi gitu, atau rekor transfer pemain berkebangsaan Inggris terbesar juga, yaitu Morgan Rogers ke Chelsea dari Aston Villa sebesar 117 juta pound sterling. Jadi pound sterling ya, bukan euro. Ini lebih mahal daripada waktu itu Chelsea beli Enzo dari Benfica, Enzo Fernandez. Itu 120, tapi 120 euro, bukan pound sterling. Terus ini melewati dari transfer yang sebelumnya paling tinggi, itu masih di musim ini juga. Ada transfernya Harvey Elliott ke Manchester City sebesar 116 juta euro. Ini cuma beda 116 juta pound sterling, cuman beda 1 juta pound sterling aja. Cuman karena ini ada tikung-tikungan gitu. Sebelumnya ditaksir Arsenal juga dibilang katanya merasa harga Morgan Rogers itu paling tinggi cuman di 100 juta pound sterling, lebih dari itu overpriced. Nah, akhirnya ternyata ditikung sama Chelsea. Nah, kok bisa nih Chelsea beli? Padahal untuk musim depan mainnya nggak di kompetisi Eropa kan, berarti income-nya tuh nggak terlalu banyak. Nah, ini kalau kita lihat lagi sama kayak Tottenham Hotspur yang baru aja selamat dari zona degradasi. Nah, jadi kalau misalnya klub di luar kompetisi Eropa itu kemungkinan untuk menghabiskan duit itu lebih besar. Kenapa? Misal ya, ini kalau misalkan gue berkompetisi di Eropa, kerugian gue untuk transfer itu cuma boleh 10% dari pendapatan. Misal pendapatan musim ini revenue-nya cuma 100 juta pound sterling. Berarti kalau musim depan gue main di UCL, main di Conference League, Europa League gitu kan, gue cuma boleh minus 10 juta pound sterling untuk transfer dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan gue tidak berkompetisi di Eropa, itu malah boleh minusnya lebih gede, misal minus 30% gitu, berarti minus 30 juta pounds. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini peraturannya adalah mengconsider dari kompetisi Eropanya. Jadi bayangin kalau misalnya tim-tim yang ikut UCL tapi tuh kayak klub-klub yang jauh banget gitu, kayak misalkan bukan Shakhtar Donetsk ya, kayak Dinamo itu di Rusia juga lumayan, apa ya yang jauh ya, pokoknya klub dari Siprus atau dari Uzbekistan kemarin kan ada ya. Nah, dia kan minus transfernya nggak mungkin lebih dari 1 juta pound sterling kan, karena mungkin pendapatannya juga nggak sebanyak itu ya. Jadi untuk tim-tim gede, untuk minusnya, untuk kerugiannya juga nggak boleh terlalu gede, jadi dibikin kecil. Nah, sedangkan Chelsea kan Chelsea, Tottenham itu nggak berkompetisi di Liga Eropa, di kompetisi Eropa musim depan, makanya jadinya bisa. Nah, ini harga 117 tuh cukup gede, cuman ada yang bilang ini tuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti Chelsea juga bakal ngejual pemainnya lebih banyak. Kayak kemarin nih, udah ngelepas Andre Santos. Nah, kalau gue pikir ngelepas Andre Santos tuh kayak, aduh, ini potensial banget loh. Sama kayak waktu kemarin si KCD. Nah, itu kan KCD sempat dibilang bintang dari Italia gitu kan. Cuman di Chelsea nggak works. Nah, ini Andre Santosnya agak mirip-mirip, cuman lebih works dia. Kenapa? Karena waktu dari Strasbourg dipinjemin, dia tuh kan sempat jadi bintang gitu kan. Nah, dibalikin ke Chelsea, main satu musim ya so-so lah, nggak jelek nggak bagus juga. Cuman Chelsea kayak nggak mau gambling nih. Nah, kita masih punya
Caicedo di tengah, masih ada Enzo, daripada dia kurang menit bermain ya udahlah jual aja. Mumpung lagi ada yang mau nih MU 50 juta pound sterling kan. Akhirnya dijual, belilah Morgan Rogers. Nah, di sini nih win-win solutionnya ya. Kenapa? Pertama, Xabi Alonso dia tuh untuk taktiknya butuh seorang attacking midfielder yang jago untuk bukan dribble ya, ngebawa bola gitu ya, berarti dribble juga sih ya. Kebetulan Morgan Rogers ini emang kalau kita lihat dribblenya mungkin nggak kayak Hazard ya, cuman dribble skill dribblenya ada, flair-nya ada, terus range-nya juga ada kan. Kalau kita bilang kayaknya ini ada darah campuran Afrika kan, berarti kan kayak pace-nya pasti ada, strength-nya ada, natural fitness-nya juga ada banget, work ethic-nya juga ada banget kalau kita lihat. Dan yang paling penting ada label EPL proven. Nah, jadi dia di EPL tuh udah terbukti gitu. Di kontrak 6 tahun sama Chelsea plus 1 tahun opsi perpanjangan. Untuk Morgan Rogers sendiri gue nggak tahu kenapa dia memilih Chelsea ya, karena untuk musim depan Chelsea kan nggak main di UCL gitu, jadi kayak kesempatan ini sayang banget. Cuman dibilang nih kalau gue cari-cari di sosmed, ternyata dia tuh ditelepon langsung sama Xabi Alonso. Oke, gimana, lu mau nggak main kesini, gue butuh lo, ntar lu bakal gue mainin di kiri menjadi Florian Wirtz waktu dia masih di Leverkusen, jadi Vinicius Junior waktu dia ngelatih Real Madrid. Nah kan gitu kan. Nah, terus apalagi ya? Oh, ada chemistry antara Rodgers sama Cole Palmer. Nah, kok bisa gitu? Karena mereka kan dulu sama-sama di akademi Manchester City. Jadi udah main bareng di timnas Inggris kelompok umur DT under 18, under 21 itu juga udah sering main bareng. Dan kalau lo tahu selebrasinya Palmer yang cold itu, ternyata itu juga terinspirasi dari si Morgan Rogers. Jadi bayangin untuk musim depan kiri lu Morgan Rogers Chelsea, kanan lu Cole Palmer atau nggak tahu, atau Cole Palmer nomor 10, ada Joe Pedro juga, ada Estevao. Wah, bakal the best banget sih. Ini ada Palestra, ada Quenda, ada Levi Colwill. Menurut gua worth it untuk ditonton Chelsea dengan waktu istirahat yang banyak juga, karena matchnya cuman fokus kompetisi regional doang, kompetisi ya EPL, FA Cup, Carabao Cup, udah itu doang kan, 3 ya, nggak nyampe 50. Dan kita harap aja ya, ini berarti dengan Chelsea membeli Morgan Rogers seharga 117 juta pound ini, kita sebagai fan Chelsea bisa mikir, oke, Chelsea kepikirnya udah nggak jual beli lagi nih, pengen nyari pemain muda dan murah, terus itu dijual dengan harga tinggi. Nah, kalau kayak gini kan berarti Chelsea benar-benar serius untuk ngejar title juara EPL atau juara FA Cup. Dan bener lah ini untuk transfer Chelsea semenjak Xabi Alonso datang ya, ketertarikan orang untuk player-player untuk main di Chelsea jadi ada lagi. Setelah sebelumnya kalau kita lihat contoh nyatanya adalah Pep Guardiola. Jadi kayak orang-orang, oh kalau ada City nawar gue ya udahlah gue pergi aja, gue pengen dilatih Guardiola, orang yang pernah ngelatih my god Lionel Messi. Nah kan kayak gitu tuh. Keren banget ya pokoknya ya. Teman-teman, ini juga sebagai rasa syukur gue telah ikutan YouTube Partner Program. Saat ini sedang di challenge 14 hari konsisten, walaupun ya gue tahu ternyata konsistensi gue nih masih belum 100%, ada beberapa hari yang skip. Cuman gue harap teman-teman juga tetap support. Thank you banget ya udah nonton sampai video keberapa nih, kelima apa 6. Gue ngelihatnya untuk pertumbuhannya ada banget gitu kan. Gue pengen buat konsisten di sini, gue pengen ngomongin apa yang pengen gue omongin, apalagi tentang kesukaan gue bola ya, karena seneng aja gitu. Nah nanti berangsur-angsur gue juga pengen coba beli tools yang kayaknya mantep nih, karena saat ini jujur gue tuh ngeteknya cuma pakai kamera HP doang, dan ini HP-nya udah lama dari zaman gue kuliah, Samsung A72. Thank you Samsung yang udah ngasilin barang yang cukup awet untuk gue pakai.
Terus untuk mic-nya gue pakai Holyland Lux A1. Nah, nanti selain gue ngupload video panjang kayak gini, gue juga pengen coba short gitu, karena sebelumnya gue ngupload short tentang kolam kecil gue di rumah, tentang gue taruh ikan golden black, ikan gapi atau ikan cere, terus ikan plati, dan ternyata yang nonton lumayan banyak juga ya. Ini sobat-sobat renang. Kalau burung kan sobat kicauan nih ya. Kalau ikan apa ya, gue belum tahu deh. Nanti kita lihat ya, coba tanya sama pedagang-pedagang di pasar ikan Jatinegara, karena untuk di Jakarta dan sekitarnya kalau beli di situ worth it sih. Gue lewat jam 8, jam 9, wah itu macet banget itu Jatinegara. Oke deh, tonton segitu dulu untuk video happy kali ini, karena tim gue Chelsea melakukan smart move. Kita tunggu nanti ada smart move apa lagi aja, atau transfer apa lagi aja di kompetisi Eropa ini. Gue menunggu Como sih. Como nih bakal kayak gimana ya, karena salah satunya dimiliki oleh oligarki Indonesia. Grup Jarum yang menurut gue ini investasinya keren banget deh. Kayak sebelumnya dia beli BCA di harga yang quite murah menurut gue, terus akhirnya sekarang udah market cap terbesar mungkin ya untuk perbankan, dan abis itu sekarang masuk ke industri sepak bola yang memang gila-gilaan banget perputaran duitnya. Gue harap gue bisa untuk berkontribusi di sport industri ini ya, entah mungkin kayak sekarang nih jadi content creator, atau mungkin kalau bisa ngikutin Bapak Erick Thohir dan grup Jarum gitu ya, yang bisa mendevelop klub bola di Inggris, di Eropa. Itu keren banget sih. Oke deh, segitu dulu ya teman-temannya. Thank you so much yang udah nonton sampai sekarang. Have a nice day everyone and God bless you all.